Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala an-nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dan kemudahan untuk senantiasa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amal yang diterima, dan rezeki yang melimpah dan barokah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara kita yang sedang sakit, dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan menyayangi saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat yang wafat baik karena wabah corona ini ataupun karena sebab yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang fadailul Quran, keutamaan Al-Quran. Hadis yang keempat, bahwasanya Al-Quran itu cukup sebagai hidayah dan cukup bagi kaum muslimin. Hadis dari Mus'ab bin Sa'ad dari ayahnya, ia berkata, unzilal Qur'anu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fatala alaihim zamanan. Al-Quran telah diturunkan kepada Rasulullah SAW dan beliau membacakan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran itu kepada para sahabat radhiyallahu anhum dalam waktu yang lama. Faqalu, lalu para sahabat berkata, ya Rasulullah, lau qasasta alaina. Wahai Rasulullah, seandainya engkau bercerita kepada kami. Ini para sahabat minta, ya Rasulullah cerita dong, gitu. Kalau bahasa kita ya. Minta cerita wahai Rasulullah gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan ayat. Ya, para sahabat minta cerita, wahai Rasulullah cerita dong kepada kami. Kami ingin mendengarkan cerita, kata mereka. Fa anzalallahu alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yusuf. Alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin. Alif lam ra itulah ayat-ayat Al-Kitabul Mubin, Al-Quran yang sangat jelas. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu berbahasa Arab agar kalian memahami. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami, kata Allah, akan menceritakan kepadamu tentang kisah yang paling baik. Tuh, kisah yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan itu kisah yang paling baik, ahsanal qasas. Bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Ya, dengan kami wahyukan kepadamu Al-Qur'an ini. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Meskipun dahulu sebelum ini engkau tidak tahu sama sekali tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian Nabi SAW membaca seluruhnya. Fatalaha alaihim Rasulullah SAW zamanan. Lalu Nabi SAW membacakan ayatnya seterusnya dalam waktu yang lama. Ya, perhatikan ini hadis ini. Kita lanjutkan. Faqalu. Nah, setelah Nabi SAW membacakan kepada mereka dalam waktu yang lama, para sahabat minta lagi. Minta. Apa mintanya? Ya Rasulullah, lau haddatstana. Wahai Rasulullah, seandainya engkau menyampaikan berita kepada kami. Kami pengen dengar berita-berita, ya Rasulullah. Fa'anzalallahu, maka Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan ayat. Apa ayatnya? Allahu nazzala ahsanal haditsi kitaban mutasyabiha. Itu ayat dari surat Az-Zumar. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan perkataan yang paling baik atau ahsanal hadits, berita yang paling baik. Ya. Tadi para sahabat minta berita, dikasih sama Allah Subhanahu wa taala berita yang paling baik. Apa itu? Yaitu Al-Qur'an, kitabam mutasyabiha.
Al-Quran yang serupa, ya, ayat-ayatnya serupa dan diulang-ulang. Kitabam mutasyabiha mathaniya, jadi ayat-ayatnya diulang-ulang. Taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Ya, yang akan membuat gemetar kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya dengan mendengarkan Al-Quran, ahsanul hadis, perkataan yang paling baik, berita yang paling baik, yaitu Al-Quranul Karim, maka orang yang mendengarkannya pun akan menjadi gemetar. Siapa mereka? Alladzina yakhshawna rabbahum, orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kemudian setelah itu menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Dzalika hudallah yahdi bihi man yasha. Itulah hidayah Allah, petunjuk Allah. Dengan kitab itu dia menunjuki siapa yang dikehendakinya. Wa may yudlilillahu fama lahu min had. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, niscaya tidak ada baginya seorang pemimpin pun, seorang pun yang bisa memberikan hidayah. Kalau Allah sudah menyesatkan seseorang, maka nggak ada yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Kullu dzalika yu'maruna bil Qur'an. Jadi semuanya itu diperintahkan dengan Al-Quran. Jadi maksudnya gini, maksudnya para sahabat kan meminta sesuatu kepada Nabi SAW, meminta kisah kepada Nabi SAW. Maka Allah pun turunkan Al-Quran. Ya, semuanya dijawab dengan Al-Quran. Kemudian para sahabat minta berita, dijawab dengan Al-Quran. Berita yang terbaik Al-Quran itu. Lalu tadi yang pertama, mereka minta kisah, maka diberikan oleh Allah, turun ayat Al-Quran, diberikan kisah yang terbaik tentang kisah Nabi Yusuf. Kemudian mereka minta berita, diberikan berita yang terbaik, yaitu Al-Quranul Karim. Jadi semuanya diperintahkan dengan Al-Quran. Khalad, seorang rawi, mengatakan, dan dia menambahkan, yaitu ketika mereka berkata, wahai Rasulullah, ingatkanlah kami. Ya Rasulullah, zakirna. Wahai Rasulullah, ingatkanlah kami, berikanlah kami peringatan ya Rasulullah. Fa'anzalallah alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Maka Allah turunkan ayat sebagai peringatan bagi mereka. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belum datangkah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan juga tunduk kepada kebenaran yang telah turun. Dan janganlah sampai mereka seperti orang-orang yang telah diberikan kitab sebelumnya, ahli kitab Yahudi dan Nasrani yang sebelumnya, sehingga waktu berjalan sangat lama bagi mereka dalam keadaan senantiasa tidak tunduk kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, kebenaran yang diturunkan kepada mereka, sehingga faqasat qulubuhum, hati mereka keras. Wa katsirun minhum fasikun, dan kebanyakan mereka ini orang-orang fasik, orang-orang yang suka berbuat dosa, melanggar syariat. Nah, ini peringatan, jangan sampai seorang mukmin itu tidak tunduk kepada mengingat Allah, kepada peringatan dari Allah, kepada kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Jangan sampai kita senantiasa tidak tunduk kepada Allah. Mestinya kita tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, taati kebenaran yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Jangan sampai kita bermaksiat terus sehingga hati kita keras. Gitu ya makna dari ayat ini. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya, Ibnu Jarir dalam tafsirnya, Al-Hakim, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dan Syekh Syu'aib Al-Arnaud rahimahullah ta'ala. Jadi kalau kita lihat hadis ini, poinnya bahwasanya Al-Quran itu cukup bagi kita sebagai hidayah, sebagai petunjuk.
Kalau kita para sahabat tadi minta kisah, Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kisah terbaik. Surat Yusuf, kisah terbaik, dan banyak lagi kisah-kisah yang lain. Kisah tentang para nabi dan rasul, kaum-kaum sebelum kita, Ashabul Kahfi, kisah Zulkarnain, ya, nasihat-nasihatnya Luqman Al-Hakim, dan semua kisah Al-Quran itu pasti betulnya valid, sudah betul-betul pasti benarnya, dan juga paling baik, pasti banyak hikmah-hikmah yang bisa kita ambil. Nah, kemudian para sahabat tadi juga minta, sampaikan berita kepada kami wahai Rasulullah. Diturunkan ayat yang menjelaskan bahwasanya Allah telah menurunkan ahsanal hadis, ya, berita yang paling baik, perkataan yang paling baik. Itu apa? Al-Quran Al-Karim. Nah, kemudian dalam riwayat Khalad tadi disebutkan, para sahabat juga minta, berikan peringatan wahai Rasulullah. Maka diturunkan peringatan untuk mengingatkan bahwasanya hendaknya kapan bagi orang beriman untuk senantiasa tunduk. Sudah lama diturunkan Al-Quran, sudah lama kajian, sudah lama dibacakan ayat-ayat Al-Quran, sudah lama ngaji, sudah lama belajar, kok belum tunduk-tunduk hatinya? Kapan ini, kata Allah, ya. Nah, kita juga ini sebagai pengingatan bagi kita sudah berapa tahun belajar? Sudah berapa tahun ngidiri kajian? Sudah berapa tahun kita dengarkan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, sudah tunduk belum kita? Sudah patuh belum sama Allah Subhanahu wa taala, sama Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nah, ini yang perlu kita pertanyakan. Jangan sampai kita memiliki sifat seperti orang-orang ahli kitab. Yang ahli kitab itu gimana? Yahudi dan Nasrani diberikan Alkitab kepada mereka, Taurat Injil sudah turun kepada mereka, tapi mereka biasa membangkang. Ya, banyak kan kisah-kisah Nabi Musa sama Bani Israel itu. Diperintahkan untuk membeli sapi, malah ngeyel, tanya gini, tanya gimana warnanya, sapinya seperti apa. Akhirnya mereka nggak bisa, mencari-cari kesulitan, hampir sampai mereka nggak bisa mendapatkan sapi tersebut. Demikian pula kisah-kisah kaumnya beberapa nabi, mereka ngeyel-ngeyel. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Jadi hendaknya kita itu tunduk kepada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Al-Quran, tunduk kepada sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, demikianlah. Ya, itu perlu kita usaha, perlu perjuangan, ya, karena tidak mudah. Kita mengalahkan hawa nafsu kita itu tidak mudah. Harus sungguh-sungguh banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa berzikir kepadamu, mengingatmu, dan bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan sebaik-baiknya kepadamu. Baik, kita lanjutkan kepada fawaid hadis. Ilmu, faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, Al-Quran adalah kalamullah, firman-firman Allah yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Ya, Al-Qur'anu kalamullah, firman Allah, perkataan Allah yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW melalui siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Yang kedua, di antara tugas Rasulullah SAW adalah membacakan Al-Quran kepada para sahabat. Ya, sebagaimana dalam hadis tadi, Nabi SAW menyampaikan ayatnya kepada para sahabat. Gitu. Ketika Allah turunkan, maka Nabi SAW membacakan kepada mereka. Demikianlah yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran, yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitab wal hikmah. Nabi SAW membacakan kepada kalian ayat-ayat kami dan juga mensucikan kalian dan mengajarkan kepada kalian Alkitab wal hikmah, Al-Quran dan sunnah. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dan Nabi SAW mengajarkan kepada kalian apa-apa yang dahulu kalian tidak ketahui. Kemudian yang ketiga, Al-Quran adalah cerita yang terbaik, yang paling baik.
Maka ketika para sahabat menghendaki agar Rasulullah SAW bercerita kepada mereka, Allah pun menunjukkan kepadanya, yakni menunjukkan apa? Kisah yang terbaik. Yaitu apa? Ya tadi, diturunkan surat Yusuf. Maka sepantasnya kita mengutamakan cerita-cerita dari Al-Quran dan Sunnah daripada cerita-cerita yang selain dari keduanya. Kalau cerita dari Al-Quran dan Sunnah, selama hadis itu sahih, maka pertama pasti kebenarannya. Jadi bukan fiksi, bukan sesuatu yang dibuat-buat, yang dikarang-karang. Yang kedua pasti mengandung faidah-faidah, ilmu, hikmah-hikmah, pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita ambil. Itu. Nah, kalau cerita-cerita lainnya, ya cerita-cerita karangan orang, ya, atau palsu, itu biasanya itu banyak masalahnya. Mengandung kedustaan, mengandung ya akhlak-akhlak yang buruk, pelajarannya juga nggak banyak biasanya. Tapi kalau Al-Quran dan Sunnah pasti mengandung hikmah, ilmu yang bermanfaat, bisa dijadikan pelajaran bagi kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang keempat, Al-Quran adalah berita yang paling baik. Maka ketika para sahabat menghendaki agar Rasulullah SAW menyampaikan berita kepada mereka, Allah menunjukkan berita itu. Maka demikian pula kita sepantasnya mengutamakan berita-berita dari Al-Quran dan Sunnah daripada berita-berita yang selainnya. Yang kelima, Al-Quran adalah peringatan yang terbaik. Maka ketika para sahabat radhiyallahu anhum menghendaki agar Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada mereka, Allah pun menunjukkan kepada mereka. Maka sepantasnya kita mengutamakan peringatan-peringatan dari Al-Quran dan Sunnah daripada peringatan-peringatan dari selain keduanya. Ya, perlu ini. Karena peringatan dari Al-Quran itu artinya peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau peringatan dari Sunnah, dari hadis Nabi SAW itu artinya peringatan yang datang dari Nabi SAW. Dan Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis itu semuanya wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keenam, sepantasnya kaum muslimin menyibukkan dengan Al-Quran, dengan membaca, mengkajinya, dan tidak bosan dengannya, sebab Al-Quran adalah perkataan yang paling benar. Yang ketujuh, sepantasnya kaum muslimin ridha dengan Al-Quran sebagai petunjuk bagi mereka dan tidak mencari petunjuk dari selainnya, baik dari ajaran-ajaran agama lain atau dari akal atau dari perasaan, sehingga akan menyebabkan kesesatan. Yani Al-Quran ini Allah Subhanahu Wa Taala turunkan sebagai apa? Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Petunjuk dalam segala aspeknya. Al-Quran ini lengkap. Subhanallah. Kita mau cari apa? Di Al-Quran banyak semuanya. Tinggal kita paham atau tidak. Itu poinnya. Jadi Al-Quran ini lengkap semuanya. Ditambah lagi, dilengkapi lagi, dijelaskan lagi dengan detail dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau masalah apa? Masalah kekeluargaan, biar harmonis keluarga, ada di Al-Quran. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, diantaranya ya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, hendaknya kalian bergaul dengan istri itu dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kalau kamu tidak suka terhadap istrimu karena sesuatu yang kau tidak suka, bisa jadi dari sisi lain Allah Subhanahu Wa Taala siapkan kebaikan yang lebih banyak. Oh, penting ini poin penting dalam berkeluarga. Enggak ada yang sempurna. Istri bukan bidadari, laki-laki bukan malaikat. Saling melengkapi, saling memaklumi. Yang penting ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaul, berhubungan dengan cara yang baik. Hal-hal yang lain juga, masalah kekeluargaan ayah sama ibu dibahas di Al-Quran. Masalah warisan dibahas dengan detail dalam Al-Quran. Utang piutang ada dalam Al-Quran. Masalah apa? Bertetangga ada dalam Al-Quran. Bernegara apalagi ada dalam Al-Quran. Hukum-hukum yang lainnya, hubungan antar manusia ada dalam Al-Quran lengkap. Nah, mau cari apa lagi? Bahkan ilmu-ilmu pengetahuan yang lain juga ada dalam Al-Quran. Misalnya apa? Masalah astronomi, ya, masalah perbintangan, ya. Ada matahari, bulan dijelaskan dalam Al-Quran, orbitnya masing-masing dijelaskan.
Subhanallah. Masalah apa lagi? Kandungan dijelaskan dalam Al-Quran. Subhanallah. Bahkan Al-Quran dengan detail. Sebelum adanya teknologi, Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan manusia terbuat dari mani, kemudian setelah itu menjadi segumpal daging, mulai ada tulang-tulangnya. Maka fakasaunal 'idhama lahma, kemudian tulang itu ditutupi dengan daging dan seterusnya. Prosesnya luar biasa. Subhanallah. Kapan ditiupkan ruh disebutkan dalam hadis. Ya. 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga. Subhanallah, detail sebelumnya adanya teknologi yang sekarang ini. Subhanallah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. Apa belum cukup gitu loh Al-Qur'an itu. Al-Qur'an sudah sempurna, masa enggak cukup sih? Makanya penting bagi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 51. Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya kami sudah turunkan kepadamu Al-Qur'an, Alkitab yakni Al-Qur'an. Lalu Al-Qur'an itu dibacakan kepada mereka. Apa enggak cukup gitu? Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, dijelaskan kepada mereka dengan berbagai macam ilmu yang ada di dalamnya. Inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Sesungguhnya dalam Al-Qur'an itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Hanya orang-orang yang beriman saja yang bisa ngambil ilmu-ilmu dari Al-Qur'an itu. Yang mengimaninya, mempercayainya, mempelajarinya dan mengamalkannya. Subhanallah. Maka hendaknya kita berbahagia dengan Al-Qur'an. Cukup sebagai Al-Qur'an sebagai petunjuk. Hudan lil muttaqin, bagi tunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Baik, barangkali demikian pembahasan kita. Intinya Al-Quran itu cukup bagi kita sebagai petunjuk, sebagai pedoman hidup. Demikian pula dilengkapi dengan sunnah Nabi SAW. Yang penting kita berusaha untuk memahaminya. Dan cara terbaik memahami Al-Quran adalah dengan membaca tafsir-tafsir yang ditulis oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah rahimahumullah ta'ala. Mereka menafsirkan Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain. Ya, kalian saling melengkapi, saling menjelaskan. Mereka menafsirkan Al-Quran dengan hadis Nabi SAW. Karena Nabi SAW memang diperintahkan untuk menjelaskan kepada manusia tentang Al-Quran ini. Litubayyina linnas ma nuzzila ilaihim. Agar engkau, wahai Nabi Muhammad, menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Itu Al-Quranul Karim. Dijelaskan oleh Nabi SAW maknanya seperti ini. Dan para sahabat pun memahami dengan pemahaman yang baik. Oleh karena itu, para ulama menafsirkan Al-Quran dengan perkataan para sahabat. Bagaimana para sahabat memaknai Al-Quran ini. Demikianlah. Sehingga Al-Quran itu dipahami dengan baik. Baik. Nah, setelah kita pelajari itu, kita amalkan. Baik, inilah sedikit penjelasan tentang hadis yang agung ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kemudahan dalam urusan kita, agar Allah Subhanahu wa taala juga memudahkan kita untuk senantiasa mentaati Allah, menjauhi kemaksiatan, dan selalu membimbing kita untuk menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kebaikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan ilmu. Ya, Rabbi zidni ilma, ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu, meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, yang halal, yang luas, ya, dan amalan yang diterima. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Aku qouli hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.